Sekarang kita akan membahas contoh soal korelasi. Data hasil pengamatan 3 variabel dari percobaan banyaknya pelarut yang digunakan untuk ekstraksi dengan simbol X1, banyaknya senyawa A dengan simbol X2, dan senyawa B dengan simbol X3 yang dihasilkan, dapat dilihat pada tabel di samping. Hitunglah koefisien R dan jelaskan arti koefisien R yang diperoleh. Jadi kita pindahkan dulu tabel ini ke Excel untuk hitung di sana. Untuk soalnya silakan di screenshot dulu. Korelasi menunjukkan hubungan antara dua variabel. Terdapat 3 variabel pada soal ini. Karena itu, kita akan mengelompokkan ketiganya ke dalam 3 perhitungan untuk mengetahui hubungan antara ketiga variabel tersebut. Yang pertama adalah hubungan antara pelarut dan senyawa A yang disimbolkan dengan variabel X1 dan X2. Kita akan melakukan perhitungannya dengan menggunakan tools di Excel, yaitu data analysis. Jadi kita pilih dulu data, habis itu data analysis, terus pilih correlation, lalu tekan OK. Di sini input range-nya itu kita blok aja semuanya. Group by-nya itu kolom karena pengelompokan X1-nya itu ke arah bawah dan X2 juga arah bawah. Jadi secara kolom. Habis itu centang label inverse row, output range-nya kita pilih aja di bawahnya, lalu tekan OK. Di sini muncul hasilnya, yang kita mau itu jawabannya ini R-nya. Habis itu, yang hubungan antara pelarut dan senyawa B kita hitung juga dengan cara yang sama. Pilih data, data analysis, correlation. Habis itu input range-nya itu blok semuanya. Ininya tetap, sama output range-nya itu bawahnya. Tekan OK. Ini jawaban yang kita mau. Nilai R-nya. Habis itu yang hubungan antara senyawa A dan senyawa B caranya sama juga. Pilih data, data analysis, correlation. Habis itu input range-nya kita blok aja semuanya. Lalu output range-nya kita bikin di bawahnya, lalu OK. Ini jawaban yang kita mau. Semua hasil perhitungan R yang sudah kita peroleh di Excel tadi dipindahkan ke PPT ini supaya mudah untuk dianalisa. Yang pertama adalah arti dari nilai R ini. R bernilai positif, alias lebih besar dari 0, yang menandakan bahwa peningkatan variabel 1 ini berbanding lurus dengan variabel 2-nya. Semakin banyak pelarut yang digunakan, semakin besar kadar senyawa A yang dihasilkan. Yang X1 kan banyak pelarut, yang senyawa A itu X2, senyawa B itu X3. Nah, lalu untuk yang kedua adalah nilai R untuk variabel X1 dan X3. Jadi R-nya itu kan bernilai negatif, alias lebih kecil dari 0. Hal ini menandakan bahwa peningkatan variabel X itu berbanding terbalik dengan variabel X3. Jadi semakin banyak pelarut yang digunakan, semakin sedikit kadar senyawa B yang akan dihasilkan. Lalu yang ketiga adalah nilai R untuk variabel X2 dan X3. R-nya bernilai negatif, alias R lebih kecil dari 0, yang menandakan bahwa peningkatan variabel X2 berbanding terbalik dengan variabel X3. Jadi semakin banyak senyawa A yang dihasilkan, semakin sedikit kadar senyawa B-nya. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal regresi. Data hasil ekstraksi minyak astiri dari bahan pada beberapa temperatur dan senyawa pengekstrak dapat dilihat pada tabel di samping. Tentukan persamaan regresi untuk menduga bentuk hubungan antara temperatur dengan simbol X dengan hasil ekstraksi yang disimbolkan dengan Y. Berapa nilai dugaan hasil ekstraksi bila temperatur bernilai 60 derajat? Jadi untuk memulai perhitungan, tabel ini kita pindahkan dulu ke Excel. Untuk soalnya silakan di screenshot dulu. Ini adalah tabel soal yang sudah dipindahkan. Lalu sebelum memulai perhitungan, kita juga akan menghitung dulu total dari temperatur ini dan hasil ekstraksinya. Jadi kita tinggal hitung sum di sini. Lalu kita blok semuanya. Terus enter. Lalu tarik. Supaya kita dapat hasil ekstraksi juga. Setelah itu, kita akan memulai perhitungannya dengan menggunakan tools di Excel, yaitu data analysis. Jadi kita pilih data, lalu data analysis, kemudian tekan regression di sini, lalu pilih OK. Untuk input Y range-nya itu berarti variabel terikatnya, variabel yang dipengaruhi. Makanya kita blok yang hasil ekstraksi. Lalu input X range-nya itu temperaturnya. Untuk hasil sum-nya tidak ikut ya. Terus labelnya kita centang karena tadi kita masukin ini. Kalau nggak mau centang label berarti bloknya itu cuma dari sini.
Lalu output range-nya kita pilih di bawahnya aja. Kemudian tekan OK. Nah, di sini kita udah dapat hasilnya. Jawabannya itu yang 0,28 ini. Jadi kita kuningin biar kelihatan. Tadi kita sudah mendapatkan nilai dari beta 1 yang kita hitung di Excel dengan menggunakan data analisis. Nilainya adalah 0,28. Kalau misalnya kita hitungnya tidak pakai Excel, itu berarti kita harus menggunakan rumus manual ini. Ini berarti ngitungnya harus bikin tabel panjang. Nah, sekarang yang kita butuhkan itu nilai Y-bar-nya. Kita mau tahu berapa hasil ekstraksinya saat nilai temperaturnya itu 60 derajat. Jadi untuk menghitungnya, kita membutuhkan nilai X-bar-nya dulu. Nilai ini berarti kita hitung hasil sum yang tadi udah kita hitung di Excel, yang total ini semua, kita bagi dengan 6. Karena ininya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Makanya di sini 370 bagi 6, hasilnya itu 61,67. Lalu kita hitung Y-bar-nya juga. Ini tuh Y-bar awalnya, bukan yang jawaban yang kita mau. Jadinya di sini kita hitung total Y-nya dibagi dengan N. Total Y-nya itu sum ini, yang tadi udah kita hitung di Excel, adalah 54. Jadi kita 54 bagi 6, hasilnya itu 9. Habis itu kita masukkan ke rumus ini. Rumus ini juga udah dikasih, di PPT Binus Maya juga ada. Nah, di sini kita tinggal masukin Y-bar-nya itu 9, dikurang sama si beta 1 yang kita dapatkan di Excel tadi, lalu dikali sama X-bar-nya, 61,67. Hasilnya itu min 8,267. Habis itu, kita bisa hitung Y-bar barunya. Y-bar barunya ini berarti rumusnya ini kan B0 tambah B1 kali X-bar. B0-nya itu yang tadi baru kita dapatin, min 8,267, ditambah dengan 0,28 yang kita hitung di Excel, dikali dengan soalnya. Soalnya kan bilang saat 60 derajat. Makanya di sini kita hitung, dapat hasil Y-bar-nya itu 8,53. Jadi estimasi nilai hasil ekstraksi jika temperatur 60 derajat adalah 8,53 gram per liter. Sekian, terima kasih.